Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asal muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib dan pengajian rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita limpahan-limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga dengan semua itu kita bisa melaksanakan, menunaikan segala macam aktivitas kita, baik yang berkaitan dengan urusan dunia kita dan yang lebih utama dan paling urgen adalah yang berkaitan dengan akhirat kita. Maka hendaknya kita senantiasa terus meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena syukur ini merupakan ibadah yang sangat agung, ya, ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahmati Allah Azza wa Jalla, salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta para keluarganya dan para sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa terus membela sunnah beliau, mempelajari, mengamalkannya sampai akhir zaman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jamaah rahmati Allah Azza wa Jalla, insyaallah di malam ini kita tidak membaca tafsir juz amma yang biasa kita baca, maka insyaallah mungkin malam ini atau pekan datang, yang akan datang, kita akan sedikit membaca, yaitu bekal-bekal kita terkait dengan bulan suci Ramadan. Karena sebagaimana yang kita ketahui bersama, bulan Ramadan sudah hampir di depan kita. Bulan Ramadan tinggal menghitung hari di hadapan kita. Maka seorang muslim hendaknya betul-betul memiliki persiapan-persiapan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Karena sebagaimana yang kita ketahui bersama, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat agung, bulan yang istimewa, bulan yang terkumpul padanya segala macam kebaikan, rahmat Allah Subhanahu wa taala, keberkahan beserta maghfirah, ya, ampunan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi hamba-hambanya.
Maka sebagai seorang muslim, hendaknya kita betul-betul membekali diri kita. Jangan sampai kita menganggap bulan Ramadan yaitu bulan yang biasa-biasa saja. Makanya oleh karena itu Nabi SAW mengaminkan doa malaikat Jibril, ya, bagi orang-orang yang dia tidak memperdulikan bulan Ramadan, menganggap biasa bulan Ramadan. Maka didoakan oleh malaikat Jibril alaihissalam, ya, celaka atau merugi seseorang yang tatkala Ramadan datang kepada dia, kemudian dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan diaminkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya seharusnya mempersiapkan diri kita. Apa saja hal-hal yang harus kita siapkan untuk kita menyambut bulan suci Ramadan ini. Para ulama dahulu, ya, mereka di antara salah satu yang mereka lakukan untuk menyambut bulan suci Ramadan itu adalah dengan mereka banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diperjumpakan, agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ya. Sebagaimana yang dikatakan sebagian ulama salaf, ya, dahulu para ulama mereka berdoa 6 bulan. Ya. Sebelum Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan sudah berdoa. Ya. Minta agar diperjumpakan, disampaikan umurnya berjumpa dengan bulan Ramadan. Kemudian juga 6 bulan berikutnya, ya, setelah Ramadan 6 bulan berikutnya mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar diterima segala macam ibadah ketaatan yang mereka lakukan pada bulan Ramadan. Nah, demikianlah para ulama bagaimana mereka mempersiapkan diri mereka, ya, untuk berjumpa atau menyambut bulan suci Ramadan. Kemudian tentunya, ya, di antara persiapan yang paling utama yaitu persiapan tentang ilmu kita, ya, ilmu dengan bulan Ramadan. Karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya di dalam bulan Ramadan sangatlah banyak ibadah. Di dalam bulan Ramadan dikenal dengan mawasimut ta'at, musim-musimnya ketaatan. Ya. Maka hendaknya kita mendasari segala macam perbuatan kebaikan yang kita lakukan itu berdasarkan ilmu. Apa yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan berupa ketaatan itu harus kita lakukan berdasarkan ilmu. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang tidak dicontohkan, ya, di dalam bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambi." Fa'lam, maka belajarlah, ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah. Wastaghfir li dzambi, dan mintalah ampun terhadap dosa-dosa. Maka Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, ya, beliau menyebutkan dalam satu babnya dalam sahihnya, babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal, yaitu sebuah bab permasalahan berilmu, ya, sebelum kita berkata dan berbuat. Maka oleh karena itu kita, ya, sebelum kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan, maka hendaknya hal yang paling utama
Ya, yang perlu kita ketahui adalah ilmu yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Jemaah rahmati Allah azza wa jalla, ya. Tentang definisi puasa, ta'rifus siyam, ya, as-siyamu lughatan al-imsak. Ya, puasa itu secara bahasa yaitu artinya al-imsak, yaitu kita menahan, ya, menahan diri. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni nadartu lir-rahmani shauma." Ya, sesungguhnya aku bernadar, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala shauma. Yaitu berpuasa, maksudnya apa? Imsakan wa samtan, yaitu menahan diri, ya, tidak berbicara, diam. Nah, adapun secara syar'i, puasa secara syar'i, istilah syar'i, at-ta'abbudu lillahi ta'ala bil imsaki anil mufattirat yawman kamilan min tulu'il fajri as-sadiqi ila ghurubi syamsi bisyartin niyah. Ya. Jadi secara istilah syar'i, bahwasanya yang namanya puasa itu adalah at-ta'abbudu lillahi ta'ala, beribadah hanya untuk Allah. Dan ini yang harus kita ingat, bahwasanya puasa yang kita lakukan itu dalam bentuk atau dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita berpuasa itu beribadah. Ini harus kita ingat. Dengan cara apa? Bil imsak, dengan kita menahan diri kita dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa atau hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa kita satu hari penuh, semenjak terbit fajar shadiq sampai terbenamnya matahari, disertai dengan niat. Ya, disertai dengan niat. Ya, ini kita berpuasa. Berpuasa itu kita beribadah kepada Allah. Ya, dan kita harus terus kita ingat, ya, sepanjang hari itu dari terbit fajar sampai, ya, tenggelamnya matahari, kita sedang beribadah kepada Allah. Ya, kita ingat-ingat kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita mengingat hal ini akan mendorong kita, ya, untuk melakukan kebaikan-kebaikan, ya, bukan melakukan perbuatan yang sia-sia. Kemudian perlu kita ketahui pula bahwasanya Shaumu syahri Ramadan ruknun min arkanil Islam. Puasa bulan Ramadan ini merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Wa fardun min furudillah, dan satu kewajiban dari kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mewajibkan puasa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memerintahkan kita berpuasa Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan atau yang memerintahkan kita berpuasa. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan puasa ini kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian dalam ayat yang lainnya Allah mengatakan, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas, berupa petunjuk dan sebagai pembeda. Maka barang siapa di antara kalian menyaksikan hilal bulan, ya, maka hendaknya dia melakukan puasa. Nah,
Dan juga dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bunyal Islamu ala khams wa dzakara minha shaum Ramadan." Agama Islam dibangun di atas 5 perkara. Kemudian Nabi SAW menyebutkan salah satunya adalah berpuasa di bulan Ramadan. Muttafaqun alaih. Jadi dari ayat ya dan hadis yang kita baca sangatlah jelas bahwasanya ya berpuasa di bulan Ramadan adalah syariat dari Allah, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan dari yang lainnya. Kemudian berpuasa di bulan Ramadan ini tentunya dengan apa? Atau bagaimana cara kita menetapkan masuknya bulan Ramadan? Ini pun juga sudah dijelaskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan salah satu dari 2 cara. Yang pertama adalah ru'yatul hilal, melihat hilal ya, atau dengan apa? Ikmal, menyempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Ya. Ini apa namanya? Cara yang sudah dicontohkan, yang sudah ditetapkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumul hilal fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in gumma 'alaikum faqduru lah." Muttafaqun alaih. Apabila kalian melihat hilal, yaitu bulan sabit hilal di awal bulan Ramadan, maka berpuasalah. Dan apabila kalian melihatnya, maka berbukalah. Ya, fa in gumma 'alaikum, maka apabila ya terhalang oleh kalian, ya maka sempurnakanlah Sya'ban menjadi 30 hari, dan hadis-hadis yang lainnya. Nah, kemudian jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, di antara hal yang penting juga yang harus kita ingat, yaitu kita hendaknya berniat dalam setiap kita melakukan puasa di bulan Ramadan. Ya, makanya para ulama mengatakan wujubu tabyidin niyah, wajibnya kita berniat di malam hari. Ya. An-niyatu syartun fi sihhati siyamil fardhah. Niat ini merupakan syarat sah. Ya, syarat sah kita melakukan puasa yang wajib. Fa yajibu an ya'zima al-insanu 'ala shaumi biqalbihi fi ayyi juz'in min ajza'il lail. Ya, maka diwajibkan bagi setiap manusia memastikan ya dia melakukan niat itu di dalam hatinya dari bagian-bagian malam. Jadi menunjukkan bahwasanya niat itu di malam hari. Yang namanya malam itulah dari terbenamnya matahari sampai fajar shadiq, yaitu sampai subuh. Silahkan kita berniat kapan saja di waktu. Yang penting masih ada dalam kondisi malam hari. Ya, adapun kalau sudah subuh, azan subuh, ya maka tidak dibenarkan orang berniat di waktu karena dia sudah keluar. Karena yang namanya niat itu kita mulai dari malam hari, dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar shadiq. Nah, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yubayyit as-siyam min al-laili fala siyama lahu." Ya, maka barang siapa yang tidak berniat di malam hari ya untuk berpuasa di bulan Ramadan, maka tidak ada puasa baginya. Ya, ini pentingnya harus kita ingat, karena juga Nabi SAW mengatakan, ya innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu tergantung dari niatnya. Dan masalah ini sudah kita ketahui bersama, niat itu di dalam hati kita, ya tidak perlu kita melafadzkannya, mengucapkan ya lafaz-lafaz tertentu. Dan juga para ulama telah menjelaskan bahwasanya namanya niat, ya itu niat puasa itu banyak bisa dilakukan dengan beberapa hal, ya. Semisal kita makan sahur, itu juga bagian daripada niat seorang melakukan ibadah puasa. Nah,
Kemudian sebagaimana kita jelaskan tadi, ya, bulan Ramadan bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia, maka seorang muslim hendaknya dia betul-betul menyambut bulan Ramadan ini, ya, mempersiapkan dirinya untuk menyambut bulan Ramadan yang mulia ini, ya. Maka para ulama menjelaskan di antara beberapa hal, ya, cara kita untuk kita menyambut bulan Ramadan ini. Yang pertama disebutkan bil mubadarati ila taubati shadiqah. Ini cara kita yang pertama kali menyambut bulan Ramadan itu adalah dengan bersegera kita melakukan taubat yang jujur, taubat nasuha, ya. Segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kasratul istighfar wa dzikri wa tilawatil Quran, berzikir dan banyak-banyak membaca Al-Qur'an. Ya. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kezaliman-kezaliman yang kita lakukan. Ya, seandainya itu dosa itu berupa kita menyia-nyiakan perintah-perintah Allah, bertobat kepada Allah. Ya. Dan seandainya itu berkaitan dengan sesama kita, sama manusia, kezaliman yang kita lakukan, maka segera kita meminta keikhlasan, meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Ya. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita memasuki bulan Ramadan kita masih, ya, melakukan dosa atau belum membersihkan diri kita, ya, dari dosa-dosa yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, ini sudah kita singgung tadi, bita'allumi ma la budda minhu min fiqhi shiyam, yaitu dengan cara kita menyambut bulan Ramadan itu adalah dengan kita ta'allum, mempelajari, ya, hal-hal yang berkaitan dengan fikih puasa. Kita pelajari, ya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa, bagaimana hari-hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Ya, bagaimana berbuka beliau, bagaimana sedekah beliau, bagaimana qiyamul lail beliau, tarawih beliau, bagaimana qiraatul Quran beliau, membaca Al-Qur'annya, ya, dan seterusnya. Ya, ini harus kita pelajari karena inilah yang terpenting agar apa? Setiap ibadah, setiap ketaatan yang kita lakukan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala karena yang kita lakukan ini berdasarkan ilmu. Nah, kemudian yang ketiga, bi'aqdil azmi sadiq ala imarati awqati Ramadan bil a'mali salihah. Ya. Di antara cara kita menyambut bulan Ramadan itu adalah dengan kita bertekad yang kuat, berniat yang jujur untuk kita memakmurkan waktu-waktu Ramadan dengan amal saleh. Jadi kita harus betul-betul memiliki tekad yang kuat, azam yang kuat, bahwasanya kita ingin betul-betul menghidupkan, memakmurkan, memanfaatkan waktu-waktu bulan Ramadan dengan amal saleh. Dari sekarang, ya, kita buat rencana, kita buat jadwal-jadwal bagaimana, ya, kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan di bulan Ramadan itu dari sekarang kita rencanakan. Kita harus buat, saya harus begini. Harus punya target-target tertentu. Ya. Kita rencanakan dari sekarang ini. Ya. Begitu cara seorang dia menyambut bulan Ramadan. Ya, dia punya tekad yang kuat, ingin betul-betul memanfaatkan, menghidupkan waktu-waktu Ramadan dengan amal saleh. Nah, jangan sampai kita samakan bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lainnya. Atau bahkan dengan datangnya Ramadan kita semakin malas beribadah. Ya. Semakin banyak tidur, bergadang sampai larut malam. Ramadan dijadikan ajang untuk melakukan lomba-lomba tertentu yang tidak ada manfaatnya, ya, dan sebagainya. Ya.
Nah, naudzubillah, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan Allah berikan taufik kepada kita untuk betul-betul ya memanfaatkan Ramadan dengan amal saleh. Nah, kemudian di antara cara kita menyambut Ramadan adalah bistikhdari sur'atil qida' Ramadan. Ya. Yaitu dengan kita harus menghadirkan yang namanya bulan Ramadan ini adalah waktu yang sangat singkat. Ya, Ramadan itu waktu yang sangat singkat, cepat berlalunya. Ya. Jadi kalau kita mengingat terus dalam hati kita bahwasanya Ramadan ini adalah momen di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, menurunkan rahmatnya, memberikan pahala yang lipat ganda, ya. Tapi waktunya sangat singkat sekali. Waktunya sangat pendek. Kalau kita ingat betapa singkatnya waktu Ramadan ini, maka kita akan selalu memanfaatkan detik-detiknya, ya, menit-menitnya, jam-jamnya, waktu-waktunya, ya, untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita betul-betul mengingat terus Ramadan ini waktu berharga, namun Ramadan ini waktunya sangat singkat. Jadi kalau kita ingat hal itu, maka ini akan mendorong kita untuk betul-betul memanfaatkan waktu Ramadan itu dengan sebaik-baiknya, tidak membuangnya dengan percuma. Nah, kemudian yang berikutnya, yang keenam, di antara cara kita menyambut Ramadan ini adalah bisyukrillahi azza wa jalla ala ni'matihi fi idraki hadis syahr al-azim, yaitu kita bersyukur kepada Allah, ya, atas nikmat ini. Itu nikmat diperjumpakan dengan bulan Ramadan, ya. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa syukur yang sangat tinggi sekali, karena banyak di antara saudara-saudara kita kemarin, Ramadan yang kemarin, kita bersama mereka, berbuka bersama mereka, duduk bareng di dekat mereka, ya. Namun Ramadan sekarang kita tidak berjumpa lagi dengan dia, ya. Tidak ada di sekitar kita, ya. Nah, ini merupakan nikmat yang sangat agung ketika seorang dipanjangkan usianya, ya, berjumpa dengan bulan Ramadan, ya, maka nikmat yang sangat luar biasa, dan hendaknya kita terus minta kepada Allah agar kita diperjumpakan dengan Ramadan yang berikutnya. Nah, jemaah dirahmati Allah azza wa jalla. Kemudian hendaknya kita juga mengetahui hal-hal yang bisa membantu kita agar kita bisa melaksanakan ketaatan di bulan Ramadan. Ya, bagaimana agar kita menjadi orang yang sukses di bulan Ramadan? Ya. Maka kita harus mengetahui kiat-kiatnya. Ya, bagaimana cara agar kita betul-betul menjadi orang-orang yang sukses di dalam bulan Ramadan, bisa memanfaatkan waktu-waktu Ramadan, ya, dengan sebaik-baiknya. Dan ini yang kita inginkan. Maka para ulama, ya, rahimahullah, mereka menjelaskan di antara beberapa cara, beberapa kiat agar kita bisa sukses di bulan Ramadan. Yang pertama yaitu apa? Taqwallahi ta'ala. Ya, yang pertama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini modal utama kita di bulan Ramadan, yaitu bertakwa. Bahkan takwa inilah tujuan akhir dari disyariatkannya ibadah puasa. Pada ayat yang kita baca tadi itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, kata Allah. Ya. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa, ya. Sebagaimana juga diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi takwa ini hendaknya harus betul-betul kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ada kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya. Jadi takwa ini harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita minta kepada Allah agar kita dijadikan sebagai orang-orang yang bertakwa. Ya. Nah, jadi kunci yang pertama agar kita bisa sukses di bulan Ramadan yaitu kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, al-iktsaru min adz-dzikri wad-du'a wa tilawatil Qur'an. Ini kunci yang kedua agar kita bisa sukses di bulan Ramadan, yaitu al-iktsar min adz-dzikr, memperbanyak zikir. Ya. Wad-du'a, dan juga memperbanyak doa, wa tilawatil Qur'an, dan membaca Al-Qur'an. Jadi banyak-banyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir ini merupakan penenang hati kita. Ya. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ya, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah akan menenangkan hati kita. Ya. Kemudian juga doa. Apalagi bulan Ramadan adalah momen, ya, kesempatan, ya, dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu yang mustajab untuk kita banyak-banyak meminta apa yang kita inginkan kepada Allah. Kesempatan dibuka lebar oleh Allah Subhanahu wa taala selebar-lebarnya bagi orang yang berdoa di bulan Ramadan, ya. Dan juga doa orang yang berpuasa itu adalah kondisi di mana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa seorang hamba. Dan juga tilawatil Quran, ya, membaca Al-Quran. Karena apa? Karena antara Ramadan dengan Al-Quran memiliki hubungan yang sangat erat. Ya, Ramadan dengan Al-Quran tidak bisa dipisahkan. Karena apa? Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Itu suatu indikasi, suatu pelajaran, yaitu bahwasanya Ramadan dan Al-Quran tidak bisa dipisahkan. Ya, anjuran agar kita banyak-banyak membaca Al-Quran. Ya, banyak baca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, tajannubu asdiqa'is su', yaitu kita menjauhkan diri kita dari teman-teman yang buruk. Ya. Ini salah satu usaha kita. Karena apa? Karena banyak orang itu terpengaruhi oleh temannya. Banyak orang itu rusak gara-gara teman. Ya. Makanya Nabi SAW mengingatkan kita agar kita senantiasa berteman dengan orang-orang yang saleh. Ya. Nabi gambarkan, ya, orang yang berteman dengan orang yang saleh seperti orang yang bergaul dengan seorang penjual minyak wangi dan akan mendapatkan selalu manfaat. Ya, meskipun tidak membeli, paling tidak dia mendapatkan wangi, ya, bau yang harum. Ya, sedangkan berteman dengan orang yang buruk seperti orang yang berteman dengan orang yang kerjaannya pandai besi, ya, lambat laun akan membakar pakaiannya, atau paling tidak dia akan mendapatkan bau yang tidak sedap. Ya. Dan pengaruh, ya, teman ini dengan agama itu sangatlah erat. Ya, betapa banyak orang yang asalnya melakukan dosa-dosa, kemaksiatan, gara-gara berteman dengan orang yang baik, dia menjadi orang yang baik. Demikian pula sebaliknya, betapa banyak orang yang asalnya rajin beribadah, dulunya dia saleh, ya, namun karena pergaulan, ya, dengan orang-orang yang tidak beres, maka dia ikut tidak beres. Ya, makanya Nabi SAW mengkaitkan antara teman dengan agama itu sangat erat sekali. Ya, anjuran agar kita mencari orang-orang yang saleh, ya, berteman dengan orang-orang yang baik. Nah, kemudian yang keempat,
mulazamatul masajid wal muhafazati ala salatil jamaah. Ya, agar kita bisa sukses di bulan Ramadan, di antara caranya adalah yaitu kita memperbanyak tinggal di masjid. Ya, kalau kita memiliki waktu dalam keadaan tidak ada pekerjaan, ya, habiskan waktu kita di masjid. Karena apa? Karena masjid itu rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di dalam masjid akan mendatangkan ketenangan bagi kita. Ya, tempat kita beribadah. Ya. Dan kita juga berusaha apa? Menjaga sholat 5 waktu dengan cara berjamaah. Ya. Maka ini hal-hal yang harus kita lakukan apabila kita ingin menjadi orang yang sukses di bulan Ramadan. Kemudian yang berikutnya adalah tajannubu musyahadati ma yuthiru syahwat. Ya. Wa yubsil qulub. Menjauhi tontonan-tontonan yang bisa membangkitkan hawa nafsu atau tontonan-tontonan yang bisa mengeraskan hati. Ya, di zaman kita sekarang ini, ya, teknologi begitu canggih, ya, segala hal bisa kita saksikan, segala hal bisa kita lihat dengan mudah. Maka dunia ini ujian juga bagi kita, ujian bagi orang-orang yang berpuasa. Ya, maka apabila diingin mendapatkan kesuksesan dalam beribadah puasa, ya, tinggalkan tontonan-tontonan yang bisa membangkitkan hawa nafsu atau yang tontonan-tontonan yang bisa mengeraskan hati kita. Ya, kita memohon kepada Allah perlindungan agar kita dijaga dari semuanya itu. Kemudian yang berikutnya adalah ada mushaf, yaitu tidak bergadang. Ya, tidak melakukan bergadang malam. Ya, apalagi ngerumpi bergadang malam, ya. Maka itu harus ditinggalkan. Namun kalau bergadangnya dia tilawah Al-Quran atau membahas ilmu atau musyawarah membahas permasalahan umat, maka itu dianjurkan. Tapi kalau bergadangnya adalah untuk membicarakan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, ya, maka ditinggalkan. Nah, kemudian yang berikutnya ada hifdzul lisan minal ghibah wan namimah wal kadhib was suhriyah. Ya, menjaga lisan kita ini. Ya, menjaga lisan. Karena yang namanya puasa bukan sekedar kita menjaga diri kita dari makan dan minum saja, ya, namun puasa juga kita mempuasakan seluruh anggota badan kita. Di antaranya adalah lisan kita puasakan dari ucapan ghibah, ya, membicarakan, ya, orang, namimah dan yang lain sebagainya. Karena itu bisa mengurangi, ya, pahala ibadah puasa kita. Kemudian yang berikutnya adalah yaitu ma'rifatu qimatiz zaman, yaitu hendaknya kita tanamkan pada diri kita bulan Ramadan adalah bulan yang sangat berharga, bulan Ramadan bulan yang sangat mahal, ya. Maka harus kita ingat, ya, Ramadan sangat berharga waktu-waktunya. Maka jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu dari bulan Ramadan tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah mutala'atu sir salaf. Ya, kita baca, yaitu perjalanan ulama salaf. Bagaimana mereka di bulan Ramadan. Sekarang banyak sekali buku-buku ditulis oleh para ulama kita, ya, yang menjelaskan bagaimana para ulama, ya, di bulan Ramadan. Ya, bagaimana bacaan Al-Quran mereka, ya, bagaimana muamalah mereka di bulan Ramadan. Ya, maka kita baca, kita ikuti orang-orang yang saleh. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, yaitu agar kita bisa sukses di bulan Ramadan adalah muhasabatun nafs, yaitu kita introspeksi diri kita. Kita melihat diri kita, kita hitung diri kita, ya. Kita ingat, ya, ketaatan-ketaatan, seberapa sudah ketaatan yang kita lakukan atau dosa-dosa yang telah kita lakukan, ya, itu namanya kita muhasabah. Kita
memeriksa diri kita. Itu beberapa cara yang disebutkan oleh para ulama kita apabila kita menginginkan kesuksesan di bulan Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia kita dan diperjumpakan dengan bulan suci Ramadan, dan Allah berikan taufik kepada kita untuk menjalani hari-hari Ramadan itu dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.